Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan belajar kimia bersama dengan Pak Hafid. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai sifat-sifat dan reaksi dari benzena. Karena kemarin saya sudah menerangkan mengenai benzena, strukturnya, kemudian tata nama senyawanya, gitu kan. Sekarang kita masuk ke dalam sifat-sifat dari benzena. Nah, seperti biasanya sifat itu ditinjau dari sifat fisis dan sifat kimiawi. Oke, dari benzena sendiri, untuk sifat fisisnya, yaitu ini ya, pada suhu kamar, nanti dia berwujudnya itu wujud cair. Ya, mudah menguap dan tidak berwarna. Mudah sekali untuk menguap dia dan tidak berwarna. Dan juga dia mudah terbakar, bersifat racun untuk benzena ya, dan karsinogenik. Karsinogenik itu adalah zat-zat yang menyebabkan sel kanker, begitu sifat dari benzena itu. Kemudian larut dalam pelarut organik. Itu adalah sifat fisisnya yang bisa diamati secara langsung. Ada wujudnya cair, kemudian mudah menguap, terbakar, racun, dan mudah larut. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sifat kimianya. Untuk sifat kimianya, pada pembakaran sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Sudah pasti ya. Dalam proses pembakaran itu nanti mesti akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Oke, kemudian tidak dapat dioksidasi oleh larutan KMNO4. Ya, ini tidak dapat dioksidasi oleh ini KMNO4. Nah, sekarang sifat dari benzena itu dalam reaksinya ya, ini dalam reaksi saya tulis dalam reaksi itu ternyata dia lebih mudah mengalami substitusi. Substitusi itu apa? Substitusi itu penggantian daripada adisi. Kalau adisi adalah penambahan, berarti reaksinya ditambah, itu penambahan. Dia lebih cenderung lebih mudah disubstitusi. Berarti nanti gantian begitu ya, daripada ada penambahan dalam reaksi. Nah, kita lihat reaksi-reaksinya ya. Yang mana yang benzena itu lebih mudah mengalami substitusi. Oke, kita lihat. Yang pertama ada reaksi hidrogenasi. Ya, reaksi-reaksi benzena yang pertama ada reaksi hidrogenasi. Hidrogenasi itu penambahan H2. Ya, hidrogen, penambahan hidrogen dengan katalis Ni atau Pt, nikel atau platina. Katalis itu apa? Katalis itu faktor yang mempercepat reaksi. Ini sudah pernah saya terangkan dalam bab laju reaksi ya. Kita lihat reaksinya. Ini adalah struktur dari benzena. Sengaja saya tulis seperti ini. Kalau kalian mau menuliskan struktur benzena dalam bentuk seperti ini juga boleh. Nah, gini kan? Artinya di sini sudah mewakili ada C dan H, C dan H, C dan H, begitu ya. Itu. Nah, ini sengaja saya tulis ini karena reaksi hidrogenasi dan lebih jelas nanti. Di setiap pojok ini kemarin saya sudah terangkan berarti ada C dan berikatan dengan H. Kemudian ada ikatan rangkap yang saling berselang-seling seperti ini. Ketika benzena ditambah dengan H2 ini ya, hidrogenasi H2, ini saya tambah koefisien 3 karena ini kan ujungnya ada 6, berarti 3 kali 2 kan 6. Dengan katalis Ni atau Pt, nanti reaksinya akan menjadi seperti ini. Ya, ikatannya nanti akan hilang. Ikatannya nanti akan hilang. Ikatan rangkapnya maksudnya nanti akan hilang menjadi ikatan tunggal. Kenapa? Karena setiap C pada sisi ini, pada sisi segi 6 ini, dia mengikat 2 atom H. Kalau ini kan C-nya mengikat 1 atom, cuma 1 atom kan ini. Ini sudah mengikat 2 atom H. Berarti C tangannya 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sehingga ikatan rangkapnya itu menjadi ikatan tunggal. Ya, ini biasa disebut dengan sikloheksana. Nah, ini adalah sikloheksana. Kalau ini kemarin adalah karbosiklik, gitu ya. Kalau ini sudah CH2 membentuk seperti ini, benzenanya itu
berubah menjadi sikloheksana. Dan ini nanti reaksinya juga akan menghasilkan kalori. Ya, itu adalah reaksi hidrogenasi. Nah, sekarang yang kedua ada reaksi halogenisasi. Gini saja, halogenisasi. Halogen berarti kita sudah bisa menebak yang namanya halogen adalah bereaksi dengan ini FCl-BrI. Di sini nanti akan bereaksi dengan F2Cl2Br2I2 begitu ya. Dengan katalis AlCl3 aluminium, kemudian Fe besi, SbCl3. Kita ambil salah satu saja katalisnya ya. Bisa pakai AlCl3, FeCl3 atau SbCl3 begitu bisa juga. Nah, sekarang ini adalah benzena. Saya tulis H di sini ya. Ini sebenarnya kalau tidak usah ditulis ya juga tidak apa-apa karena ini mesti ada H. Karena kenapa saya tulis ada H di situ? Karena ini lebih mudah mengalami substitusi biar nanti kelihatan yang mana yang diganti begitu. Nah, sekarang dengan katalis AlCl3 dia nanti akan berubah menjadi, gambar dulu ya, yang namanya mengganti itu begini. H ini nanti akan berikatan dengan Cl. Ini kan Cl-nya ada 2. Ini kan kosong. Berarti karena sudah berikatan dengan Cl, Cl yang satu ini akan menggantikan posisi H atau mensubstitusi. Sehingga di sini nanti ada Cl, karena ini H diganti Cl, ditambah dengan hanya berikatan dengan Cl berarti menjadi HCl. Nah, ini adalah reaksi halogenisasi atau penggantian ya, penggantian. Ini namanya adalah klorobenzena. Sudah tak terangkan yang kemarin ya penamaan ini. Klorobenzena. Pak, kalau ini diganti dengan Br boleh tidak? Boleh. Berarti nanti ini Br, di sini HBr. Gitu ya. Br berarti bromobenzena. Ya, begitu ya. Nah, sekarang yang ketiga, reaksi nitrasi. Reaksi nitrasi itu adalah reaksi dengan asam nitrat pekat HNO3. Pekat tapi ya, pekat berarti kadarnya itu tinggi sekali. Dengan katalis H2SO4 pekat juga. Asam sulfat pekat katalisnya. Ya, nitrasi. Nah, sekarang sama seperti halogenisasi, terjadi penggantian. Saya gambar lagi struktur benzenanya di sini. Yang mana yang diganti? Namanya kan reaksi nitrasi, berarti kan NO2, begitu kan? Berarti ini bisa saya pecah atau saya bagi menjadi, kalau ini tak uraikan kan menjadi OH dan NO2 begini kan. Nah, ini adalah nitrasi, penggantian H, ya kan? Ini yang namanya reaksi nitrasi ini akan berikatan dengan benzena, mengganti H, mensubstitusi H sehingga hanya akan berikatan dengan OH ini. Begitu. Berarti di sini ya menjadi NO2 plus OH ditambah H, berarti hanya ada 2, berarti menulisnya adalah H2O. Nah, ini sudah kemarin ya. Ini sudah. Nitrasi NO2 berarti menjadi apa namanya kemarin? Nitrobenzena. Kalau lupa yang materi kemarin boleh dibuka lagi. Nah, sekarang lanjutnya. Nomor 4. Reaksi sulfonasi. Namanya sulfonasi berarti sulfur. Reaksi dengan sulfur. S. Sulfat. Asam sulfat. Ya. Oleum ini ya. Asam sulfat. Kalau ini asam sulfat pekat tadi. Nah, ini penggantian. Ini juga bisa saya rubah menjadi yang namanya sulfonasi kan SO3 ya. SO3. Di sini ada H. OH ya. Ini hanya ada 2, baru ini 1 berarti SO3H. Nah, kemarin sudah juga ini. Ya. Saya gambar lagi struktur dari benzenanya. Ayo kita pengganti, substitusi. Berarti ini kita ganti, maaf,
ganti dengan berikatan dengan benzena, hanya ini turun, ya kan? Sama ya, prosesnya sama persis. Berarti ini menjadi SO3H ditambah hanya ada 2, berarti H2O. Nah, ini kemarin namanya apa? SO3H, betul, sulfonat ya, benzena, sulfonat. Oke. Nah, yang terakhir adalah reaksi alkilasi. Alkil berarti CH3 bisa, kemudian C2H5 bisa. Kalau ini saya ambilnya yang CH3 saja. Nah, yuk, ini berarti alkilasi CH3 ini pindah ke sini. Kemudian hanya nanti berikatan dengan Cl. Dengan katalis AlCl3 ya, membentuk alkil benzena. Kalau ini CH3 nanti berarti menjadi metil benzena gitu. Bisa juga etil benzena, bisa. Nah, CH3-nya naik. Berarti dia adalah CH3, kelihatan ya. Ditambah, nah, apa ini? H berikatan dengan Cl. HCl. Menjadi asam klorida gitu ya. Nah, sekarang ini CH3 membentuk alkil benzena. CH3 namanya adalah metil benzena atau yang kemarin toluena. Ya, namanya adalah toluena. Itu ya, CH3. Ini saya tidak kelihatan, saya ganti aja pakai tinta biru HCl. Nah, metil benzena atau toluena ya, yang sebagai bom kemarin itu ya, TNT, trinitrotoluena. Nah, itu adalah beberapa reaksi-reaksi dari benzena, dehidrogenasi, halogenisasi, nitrasi, sulfonasi, dan alkilasi. Sekarang kita lanjutkan ke kegunaan benzena dan turunannya. Nah, pasti ada fungsi-fungsinya ini ya. Kita mulai dari fenol, OH ya, fenol, C6H5OH sebagai pelarut pemurnian minyak pelumas, larutan antiseptik kan alkohol. Ini yang dipakai sanitizer itu kan. Ini pas di pandemi COVID ini kemarin ketika hand sanitizer itu langka, kita bisa membuat sendiri sebenarnya ya. Dari alkohol itu menjadi hand sanitizer, ini bisa menjadi larutan antiseptik, kemudian bisa juga menjadi bahan pembuatan plastik ya. Anilin, NH2 anilin, pembuatan zat warna, pewarnaan, obat-obatan ya kan, seperti yang kemarin kan ada obat-obatan sebagai ini aspirin ya, nomor 5 ini ada, atau paracetamol itu, bahan bakar roket, peledak gitu. Nah, sekarang BHC, benzena heksaklorida. Nah, berarti ada Cl-nya 6. Semua H diganti dengan Cl. Ini bahan baku pembuatan insektisida, pemusnah serangga itu ya, Cl6. Ya, ini karbosikliknya berikatan semua dengan Cl, tidak ada hanya. Berarti C6, Cl6 gitu. Itu benzena. Namanya heksaklorida. Trinitotoluena, TNT. Ini sudah saya gambarkan struktur molekulnya di video yang sebelumnya. Bahan dasar peledak pembuatan bom gitu ya. Aspirin atau asam asetil salisilat atau asam mefenamat itu juga sama, penghilang rasa sakit ini. Bahan baku pembuatan obat atau obat pusing, paracetamol itu dapatnya dari sini, aspirin ini. Asam benzoat sebagai pengawet makanan dan minuman. Nah, ini kalau makan dan minuman kaleng, kemudian sasetan, itu pasti ada yang namanya asam benzoat. Kalau dapatnya nanti kalian beli apa itu, mie instan misalnya, di bagian komposisi pembuatan di balik wadahnya itu pasti ada bahan pengawetnya, asam benzoat ini, ya, pengawet makanan dan minuman. Minuman kaleng pun sama, minuman kotak misalnya apa ya, teh atau apa itu mesti ada. Kemudian nitro benzena yang tadi ya, C6H5NO2, pelarut, peledak, zat warna parfum. Bisa untuk parfum karena benzena kan senyawa aromatik gitu kan. Stirena sebagai insulator listrik saus sepatu, piring dan cangkir. Ini sebagai insulator
soal sepatu kan karet gitu ya, supaya dia menghambat aliran listrik gitu, insulator listrik gitu bisa. Nah, itu beberapa contoh dari kegunaan benzena. Kemudian ada tadi sudah saya terangkan sifatnya yang cenderung disubstitusi daripada adisi dan reaksi-reaksinya. Semoga bermanfaat, dan kalau masih ada pertanyaan atau yang belum jelas boleh tulis di kolom komentar. Terus pertanyaannya apa, nanti saya akan menjawab. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.